agar hidup kita ini selalu bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Lihat orang dalam hal dunia, lihatlah orang yang levelnya di bawah kita. Sudah punya rumah, alhamdulillah punya rumah. Banyak sekali saudara-saudara kita yang belum punya rumah, masih ngontrak. Yang hari ini masih ngontrak, dikontrakan, alhamdulillah, bersyukur. Karena alhamdulillah masih bisa ngontrak, masih bisa bayar bulanan. Baik saudara-saudara kita yang makan harus diusir dari kontrakan karena tidak mampu bayar. Bahkan yang diusir pun tetap bersyukur. Melihat bagaimana saudara-saudara kita di Gaza di sana, bagaimana mereka hidup dengan ramah pesawat tempur, pesingan peluru, dentuman bom setiap harinya. Kita bersyukur juga. Bahkan warna ini juga kebaikan lagi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin itu selalu bersyukur, selalu berbahagia hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun nikmat yang kalian dapatkan, faminallah, maka itu semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mana apabila rezeki ini kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hamba yang mensyukuri nikmat apapun, sekecil apapun, kita syukuri. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Rabb kalian telah memaklumkan bahwasanya la in syakartum, wahai hamba-hambaku, siapa di antara kalian yang bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah kami berikan kepada kalian, Allah Subhanahu wa taala janjikan la azidannakum. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmat tersebut dengan yang lebih banyak lagi, yang lebih nikmat lagi. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi terkadang seseorang hamba tidak bisa melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia kufur nikmat dan kemudian justru azab yang ia dapatkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Inni uhibbuka, inni la uhibbuka, wahai Mu'adz, sesungguhnya saya sangat mencintaimu. La tad'anna fi duburi kulli shalah taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz agar jangan lupa setiap ba'da salat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Rabbi, tolonglah saya agar selalu ingat berzikir kepadamu, wa syukrika, dan agar terus mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadamu. Tolong saya ya Allah agar terus senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, wa husni ibadatik, dan serta selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Tidak ada hal yang membuatnya bersedih. Kemudian lanjutan hadis awal tadi, wa in asabathu dharra, seorang mukmin itu apabila ditimpa sesuatu yang tidak enak, kesusahan, ujian, musibah dan lain sebagainya, sabar, maka dia bersabar, fakana khairun lahu, dan kesabaran ini adalah baik baginya. Diuji pun dia bersabar, dan kesabaran itu baik baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bersabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dicintai oleh Rabbul Alamin, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi hambanya yang bersabar, walanajziyanna alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan akan memberikan balasan yang jauh lebih baik daripada kesabaran kita di dunia ini. Kesabaran yang sebentar, pasti sebentar. Ujian pasti berlalu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa basyyiris sabirin, dan berikan kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Bersabar atas apa yang menimpa kita. Fa inna ma'al usri yusra, karena setelah kesusahan akan datang kemudahan, akan datang jalan keluar, akan datang fajar yang terang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan sebuah kenikmatan, seseorang itu harus bersabar. Untuk mendapatkan uang yang banyak, seseorang harus bersabar melewati proses. Untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, pasti dia harus melewati rintangan-rintangan, kesusahan-kesusahan. Kalau dia tidak bersabar, dia tidak akan mendapatkan jabatan tersebut. Apapun, mau jadi apapun, profesi yang mulia, pasti harus melewati tantangan-tantangan. Meskipun hari ini, generasi hari ini pengennya serba instan, ingin hasilnya tidak doyan prosesnya, ingin semua cepat, ingin semua berjalan dengan mulus. Ini generasi hari ini tidak ditempa dengan kesusahan, karena sejak lahir sudah dimanjakan orang tua. Semua yang diinginkan dituruti orang tua. Ketika orang tua sudah tidak ada, orang tua sudah meninggal, ketika sang anak ini mendapatkan ujian, kelimpungan, gak sabar, berantakan rumah tangganya, berantakan harta warisannya habis, karena tidak disiapkan sebelumnya. Maka muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maka muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur, sabar. Karena hidup di dunia ini pasti isinya itu. Kalau ujian, ya nikmat. Dan ujian-ujian itu datang tanpa pernah kita sangka. Demikian juga kenikmatan terkadang datang tanpa pernah kita sangka-sangka. Tiba-tiba datang musibah, tiba-tiba sakit, tiba-tiba dapat uang, tiba-tiba ada yang telepon, ada yang transfer, itu datang yang tidak pernah kita sangka. Maka muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita amalkan. In asobatu sarra syukur, dapat nikmat kita syukuri, wa in asobatu darra kita bersabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Di dunia ada suka dan duka, itu bergilir, berganti, kadang di atas, kadang di bawah, kadang bahagia, kadang susah. Tapi nanti di akhirat sudah tidak ada itu lagi. Kalau dia tidak bahagia, pasti sengsara. Tidak ada kehilangan, susah dan duka lagi. Kalau dia masuk surga, pasti hidupnya bahagia, senang, dan tidak ada terputusnya. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Tidak ada kegundahan, tidak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati lagi. Tidak ada gunjingan
riba tidak ada lagi. Yang hanya adalah kesenangan demi kesenangan yang seseorang yang bersusah hari ini menanam dunia mazratul akhirah, di dunia ini menanam untuk memanen di akhirat. Ketika dia menanam kebaikan di dunia ini dan memanen di akhirat dengan masuk surga, kebahagiaan yang kekal. Namun sebaliknya, orang yang tidak mempersiapkan di dunia ini untuk bekalnya di akhirat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka yang tidak ada sedetik pun mata di dalam. Tidak ada. Waqala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang-orang yang masuk neraka nanti akan meminta kepada penjaga neraka jahanam, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, berikan keringanan sebentar aja, sehari aja buat kami, keringanan. Gak ada. Qalu aw ta'tikum bayyinat, qalu bala, qalu fadu, wa ma du'aul kafir illa fitur. Gak ada sedikit. Maka muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir alhamdulillah sudah masuk di bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Syaban, dan kemudian kita akan masuk dengan bulan Ramadan. Ya, kita tidak ada yang tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan senantiasa terus berdoa balinas dan Ramadan agar berikan kesempatan untuk bertemu dan bisa beramal di bulan Ramadan.